Istilah swasembada pangan mestinya beririsan dengan penguatan daya para petani. Subjek dari pangan itu adalah petani, dan kita dengar dari Presiden dari Angkatan Darat bahwa swasembada tetapi kok food estate. Food estate di Merauke misalnya, tetapi mengirim batalion tentara dan bukan petani. Ahli mengolah tanah itu ya petani, bukan tentara. Bacot kita soal pangan hari ini semata basisnya korporasi, semata ngajeni perusahaan, bukan ngajeni petani. Jas Merah kali ini mengenang kembali bagaimana petani diajeni oleh negara, bagaimana petani dimuliakan. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Sudah 3 episode Jas Merah kita membicarakan tema mengajeni petani atau memuliakan petani. Ada Jas Merah episode Barisan Tani Indonesia dengan tokoh dari Cilacap, Asmu, soal petani yang memperbaja dirinya dengan solidaritas. Ada 2 episode termasuk bagaimana seorang petani bernama Mukibat dari Kediri menemukan singkong unggulan yang kemudian singkong itu dikenal dengan nama singkong Mukibat. Ada Jas Merah episode Mujair, seorang santri tani dari Blitar Selatan dengan tekun melakukan riset yang sangat gigih dan menemukan jenis ikan bernama mujair. Kali ini mari kita bicara petani padi yang dengan gigih menjadikan sawah-sawah mereka bukan sekedar sawah. Tanah mereka bukan sekedar bong suwung, tetapi laboratorium untuk ilmu, laboratorium untuk pengetahuan dunia tani. Dan kita mesti menyebut sejumlah nama para petani itu. Yang paling terkenal dan viral tentu saja namanya Yagus. Petani asal Klaten, Jawa Tengah. Yagus ini bukanlah petani karbitan. Orang yang baru bertani langsung viral tahun 59 karena di blow up oleh Soekarno sebagai patron daya pangan. Puluhan tahun Yagus ini bergulat dengan tanah, dengan segala rupa bibit, lumpur sawah. Bukan petani asal bacot, cuma jadi pembuat konten. Kalau kemudian Yagus terhubung dengan Barisan Tani Indonesia, memang sudah wayahe. Petani bergabung dalam organisasi tani itu sangat dan sangatlah normal. Petani bisa kuat kalau bersolidaritas, saling mengikat dan menguatkan untuk melawan feodalisme. Yagus ini bahkan punya yayasan yang ia pimpin sejak 1 Januari 59. Nama yayasannya tahu? Lembaga Penyelidikan Keilmiahan Pertanian dan Pembibitan. Kata penyelidikan, diksi keilmiahan jelas terkoneksi dengan riset. Dan Yagus tak perlu jadi sarjana IPB untuk menjadi periset yang tekun dan tangguh. Yagus adalah ilmuwan organik dalam pengertian yang sebenar-benarnya. Yagus adalah petani pembelajar yang didukung, yang didukung oleh ekosistem. Didukung penuh organisasi tani hingga mendapatkan dukungan dari seorang presiden. Yagus lahir di Madiun di tahun yang sama dengan Soekarno, 1901. Di Klaten pada tahun 32, Yagus bekerja di Prostation Tembakau, bagian seleksi. Maka nanti dia disebut ahli seleksi atau seleksionis. Ketika di tembakau ini, Yagus kemudian menemukan satu jenis tembakau unggul yang tahan serangan hama bernama Grootbruik.
tembakau temuan Jagus ini pada masanya di tahun itu 30-an menjadi tembakau premium nomor 1. Ingat ya, nomor 1 di pasaran tembakau di Belanda. Jadi ada seorang dokter tani asal Belanda yang ditugaskan memperbaiki kualitas tembakau. Namanya Dr. Engremont. Bayangkan dia meneliti dari 1915 sampai tahun 28 dan risetnya selalu gagal dan mengalami apa yang disebut jalan buntu. Sampai kemudian Jagus ini datang. Bukan cuma tembakau, tapi Jagus juga menyelidiki tanaman selada. Ikhtiar, ijtihad, usaha Jagus ngawin-ngawinin selada ini kemudian menghasilkan apa yang disebut selada raksasa. Di tahun 26, selada hasil penyelidikan Jagus itu kemudian viral. Dan orang-orang Belanda terkagum-kagum. Nah, Jagus mulai menyelidiki padi di tahun 1940. Jadi ada rentang 2 dekade Jagus itu meneliti padi yang kemudian viral di awal tahun 60-an. Di masa pendudukan Jepang itu, Jagus mengumpulkan 200-an, bayangkan. 200-an jenis padi yang panjang gabahnya itu 8 mm. Jagus sesungguhnya sedang mencari jenis padi yang ideal. Bayangkan saudara sekalian, di rentang 2 dekade itu, Jagus yang lahir di Madiun ini, yang bekerja di Klaten ini, ngawinin 30.000 jenis padi. Anda nggak salah dengar ya, 30.000 jenis padi. Dan total general ada 2.700 kali dia melakukan percobaan ngawinin itu padi-padi. Sederhana tekniknya. Jadi teknik Jagus ini sederhana mengawinkan padi dan sangat Indonesia. Bisa dikerjakan oleh semua petani Indonesia. Cuma perlu ada jepitan dan potongan pentil sepeda. Bunga padi dibuka kelopaknya, dibuang tepung sari yang agak kuningan, dan diambil tepung sari dari jenis padi yang lain. Dan kelopak bunga ditutup kembali. The simple is that. Perkawinan selesai. Jadi udah kayak kepala KUA ini Pak Jagus ini. Jadi inilah Jagus, bapak penghulunya padi-padi. Jadi komitmen Jagus cuma satu. Sebelum dapat padi yang ideal, dia nggak pernah mau berhenti. Dan lahirlah nama-nama padi karya Jagus dari Klaten ini. Padi Sri Rejeki, Padi Sri Makmur, Padi Sri Dorodasi. Dan itu semua nama diambil dari nama anak-anaknya Pak Jagus sendiri. Bayangkan, sarjana pertanian mana yang bisa menandingi etos petani seperti ini. Ceritanya di tahun 40-an. Jadi di hadapan Jagus itu ada untayan malai padi rojo lele. Bulirnya itu jumlahnya itu 200-an. Semua gabahnya panjangnya cuma 11 mili. Kecuali ada 3 bulir yang dilihat secara yang dilihat dengan mata Jagus terutama ya. Yang dilihat Jagus itu ada 3 butir yang aneh. Dan Jagus membawa 3 butir padi yang aneh itu karena ukurannya beda 16 mili. Dia bawa ke hadapan seorang sarjana pertanian Belanda yang bergelar doktor. Jagus bertanya kepada dokter itu, bisa nggak lahir jenis padi baru yang gabahnya semuanya di satu malai itu 16 mili. Apa jawaban sarjana pertanian Belanda itu? Hil mustahil. Secara teori, secara hukum Mendel itu nggak mungkin. Tapi Jagus tidak berhenti di situ. Jagus ngeyel. Bagi dia teori itu bukan sesuatu yang beku. Dan atas nama pengalaman, Jagus kemudian menanam 3 butir padi aneh itu. 2 mati, 1 yang tumbuh. Dan sarjana Belanda itu benar. Yang tumbuh itu kembali berbuah kecil yang hanya 11 mili
panjang bulirnya. Yagus, petani dari Klaten ini nggak menyerah. Yagus kemudian mengambil padi karang, namanya padi itu apa? Karang serang. Dikawinkannya dengan jenis padi yang aneh tadi. Lalu dikawinkan lagi dengan padi jenis lain, dikawinkan lagi dengan karang serang. Dan dua jenis padi blasteran, padi karang serang tadi itu dikawinkannya lagi. Terus saja gitu. Hingga turunan keempat di tahun 44. Ketemulah gabah yang satu malainya itu bulirnya sesuai dengan keinginan Yagus 16 mm. Dan fix, nggak berubah lagi. Padi itu kemudian Yagus kasih nama Srih Dorodasih. Puas? Yagus belum. Yagus terus bereksperimen, mencari yang ideal. Yagus kemudian berhasil menciptakan jenis padi yang panjang bulirnya itu sampai 21 mm. Tadi 16 ya. Ini sampai 21 mm. Umumnya gabah itu panjangnya cuma 8 sampai 10 mm. Tiap untai padi Yagus ini ada 600 sampai 900 gabah. Tiap 1000 butir beratnya itu mencapai 51 gram. Di masa itu butir padi atau beras terberat di dunia dan sangat masyhur itu berasal dari Italia. Tiap 1000 butir yang dari Italia tadi itu beratnya 42 gram. Nah, Yagus ini 51 gram setiap 1000 butir. Siapa yang gak kepincut? Presiden Soekarno seusai memberi ceramah di UGM Jogja langsung menuju Klaten. Ingin melihat langsung kayak apa lembaga penyelidikan keilmiahan, pertanian, dan pembibitan milik Yagus itu. Dan viral. Yagus kemudian menjadi headline koran. Ternyata bukan cuma padi, Yagus juga ternyata berkonsentrasi mencari kapas yang ideal. Kapas itu untuk bahan pokok buat ini baju. Sandang, ada pangan toh. Nah itu, ini sandang. Jadi dia mencari kapas yang ideal seperti padi tadi. Dikawinkannya kemudian kapas dari Tiongkok dengan Indonesia. Hasilnya adalah kapas yang tahan dengan hama, kapas yang punya warna sendiri secara organik, kapas yang tidak perlu diwanter, nggak perlu dikasih pewarna buatan. Alamlah yang mewarnainya. Mau hijau, coklat muda, coklat tua. Dan serat kapas penemuan Yagus ini 3,5 cm panjangnya. Keturunan ketiga dari perkawinan antar negara Cina Indonesia, atau sebut saja kapasnya Yagus ini adalah kapas Cindo. Riset sandang, riset pangan petani Yagus ini yang kemudian membawa sosok kita kali ini, Yagus, ke Istana Negara. Yagus bisa membuka takbir tersembunyi yang ada dalam hukum Mendel. Yagus menciptakan varietas padi yang berumur pendek, yang harum baunya, yang enak rasanya. Dan padi itu dibawa ke Istana Negara, dan saking senangnya dengan petani Yagus ini, Soekarno sambil bernyanyi-nyanyi. Mari bersukaria. Siapa bilang Bapak dari Blitar, Bapak kita dari Prambanan. Siapa bilang rakyat kita lapar, Indonesia banyak makanan. Nah, itulah lagu yang terkenal itu, Bersukaria. Siapa bilang aku ini orang Blitar? Nah, itulah lanjutannya itu, dan sampai ke Prambanan. Diksi Prambanan di lagu itu identik dengan Klaten, Yagus. Jadi Prambanan itu 2, ada satu Jogja, ada satu Klaten. Nah, Klaten itu Yagus. Jadi saudara sekalian,
Apa pesan moralnya? Pesan moralnya itu adalah kalau bicara swasembada pangan, ajeni petani, muliakan petani. Dan diksi ini saya kenal pertama kali dari foto Romo Mangun ketika demonstrasi. Ajeni itu nggak sekedar ngasih traktor, dan ada yang narik kembali kan, kayak di Ponorogo itu. Ngajeni itu nggak sekedar ngasih pupuk, Ngajeni itu nggak sekedar ngasih bansos ini, bansos itu ke petani. Ngajeni itu memuliakan, memartabatkan. Petani tekun dan hikmat semacam Yagus itu yang punya ilmu tani. Di telapak tangannya ini, di telapak tangan mereka yang keras itu, yang kapalan itu, ada cahaya ilmu. Mau swasembada kok ngirimnya tentara. Nanam padi, bertani, berkebun, dan 1001 cara menumbuhkan makanan dari bumi itu enggak sekedar bahwa badanmu, ototmu kekar dan kuat jalanin traktor. Enggak. Di situ tuh ada ekosistem. Di situ tuh ada peradaban. Ada keilmuannya sendiri. Kasih ke ahlinya. Ada regulasi yang memihak tani. Dan saat nama Yagus ini viral, di saat yang sama RUU Agraria atau Land Reform dan RUU bagi hasil sedang digodok oleh parlemen. Regulasi koperasi sedang diperdebatkan di parlemen. Itu semua yang disebut ekosistem. Itu yang disebut dengan holistik. Dan bukan cuma nama Yagus. Di Sleman ada inovasi petani bernama Marto Suwondo yang menghasilkan 200 kuintal tiap hektarnya, bayangkan itu. Dan eksperimen Marto Suwondo ini kemudian diadopsi oleh BTI sebagai model menanam rapat, mencangkul yang dalam dengan perhitungan tiap meter persegi harus bisa ditanami 5.000 batang padi. Dan dikasih pupuk kotoran hewan sebanyak-banyaknya. Di Bojongkalong, Jawa Barat, Sukabumi sana, ada petani namanya Mukhtar. Bisa menghasilkan berapa? 180 kuintal padi tiap hektar di musim hujan. Di Jawa Barat, petani Mukhtar ini diberi gelar Raja Padi 5859. Di Bojong Jengkol, di desa yang tidak jauh dari desanya Mukhtar tadi itu, ada petani namanya Markosi. Tiap pohon singkong yang ditanamnya beratnya nyaris 100 kilo. Markosi ini kemudian diberi gelar Raja Singkong. Kalau Mukhtar Raja Padi, ini si Markosi Raja Singkong. Di Kuningan ada petani namanya Abdul Rohim. Bisa menghasilkan 160 kuintal tiap hektar. Padahal biasanya sawah-sawah di situ hanya 20 kuintal. Rohim berhasil mengawinkan padi Bengawan dan Geulis. Untuk pupuk, Rohim bereksperimen. Sekarang akrab di pengetahuan teman-teman. Tapi Rohim waktu itu bereksperimen dengan pupuk kotoran hewan dan kulit gabah yang dibakar. Lalu, saudara sekalian, bagaimana nasib petani Yagus kemudian? Setelah 65, Yagus bersama ratusan ribu petani di Indonesia ditangkapi oleh Angkatan Darat. Setelah episode mengenaskan itu, dunia tani Indonesia gelap gulita. ABRI masuk desa, ABRI bawa bedil dan menghidupkan traktor-traktor, mendatangkan bibit-bibit impor dan monopoli bibit. Petani diamputasi ilmunya, dihampakan di atas hamparan sawahnya yang makin kesini makin sempit. Tanahnya dirampas, nasib dan martabatnya dikolotkan. Tanpa petani, emang bisa berswasembada? Bisa, kata pejabat-pejabat pertanian dan pemimpin-pemimpin negeri yang korupnya, nauzubillah. Saya Muhyiddin M. Dahlan dari Akademi Bahagia dan Toko Buku Mojok di Kabupaten Sleman, Jas Merah. Sampai jumpa di episode berikutnya.